Hello everybody. Oke. Hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis kelas secondary 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini operasi bilangan bulat dan pecahan. Nanti kita akan belajar operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Yang pertama kita pelajari yaitu penjumlahan bilangan bulat. Lalu kita akan pelajari cara untuk melakukan penjumlahan. Yang pertama, kedua bilangan yang bertanda sama. Jika kedua bilangan bertanda sama, keduanya positif atau keduanya negatif, jumlahkan kedua bilangan tersebut. Hasilnya diberi tanda yang sama dengan kedua bilangan. Contohnya A 25 ditambah 34 sama dengan 59. B min 28 ditambah min 22 sama dengan minus dalam kurung 28 ditambah 22 sama dengan minus 50. Yang kedua bilangan bertanda beda. Jika kedua bilangan bertanda berbeda atau bilangan positif dengan bilangan negatif, kurangi bilangan yang bernilai lebih besar dengan bilangan yang bernilai lebih kecil tanpa memperhatikan tanda. Hasilnya, berilah tanda sesuai dengan bilangan yang bernilai lebih besar. Contohnya A 75 ditambah minus 100 sama dengan minus dalam kurung, karena 100 lebih besar daripada 75, maka 100 dikurangi 75 sama dengan minus 25. Yang B min 62 ditambah 126. Ini berlaku sifat komutatif ya. Sehingga 126 dikurangi 62 sama dengan 64. Perkalian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian dua bilangan positif. Bentuk umumnya A kali A akan sama dengan AB, atau positif kali positif hasilnya akan selalu positif. Contohnya 8 dikali 4, hasilnya akan sama dengan 32. 8 dan 4 merupakan bilangan bulat positif. Hasil perkaliannya 32, juga merupakan bilangan bulat positif. B. Perkalian bilangan positif dan negatif. Bentuk umumnya A kali min B akan sama dengan minus AB, atau positif kali negatif akan sama negatif kali positif, hasilnya selalu negatif. Apabila tandanya berbeda, hasilnya selalu negatif. Contohnya 6 kali min 4 itu akan sama dengan min 4 kali 6, hasilnya negatif 24. 6 merupakan bilangan bulat positif, sedangkan min 4 bilangan bulat negatif. Hasil perkaliannya min 24 merupakan bilangan negatif. Kemudian yang ketiga, perkalian dengan bilangan 0. Bentuk umumnya A kali 0 akan sama dengan 0 kali A. Hasilnya selalu 0. Diingat ya. Untuk perkalian dengan 0, hasilnya akan selalu 0. Contohnya 8 kali 0 akan sama dengan 0 kali 8, sama dengan 0. Atau contoh yang lainnya, min 6 kali 0
akan sama dengan 0 kali min 6. Hasilnya akan sama dengan 0. 8 dan 4 merupakan bilangan bulat positif. Dan min 6 merupakan bilangan bulat negatif. Dikalikan dengan 0, hasilnya akan selalu 0. Kemudian yang keempat, perkalian dua bilangan negatif. Bentuk umumnya min A kali min B akan sama dengan A kali B. Min ketemu min, hasilnya akan menjadi positif. Contohnya min 8 dikali min 4 akan sama dengan min 4 kali min 8. Sama dengan positif 32. Kita lanjut ke operasi pembagian bilangan bulat. Yang pertama, pembagian dua bilangan bulat positif. Plus dibagi plus, hasilnya akan selalu plus. Contohnya 8 dibagi 4 akan sama dengan 2. Kemudian yang kedua, pembagian bilangan positif dan negatif. Plus bagi min akan sama dengan min, dan min dibagi plus akan sama dengan minus. Apabila tandanya berbeda, hasilnya akan minus. Contohnya 24 dibagi min 4, hasilnya akan min 6. Contoh yang lain ketika minusnya di depan, min 36 dibagi 9, hasilnya akan sama dengan min 4. Pembagian dengan bilangan 0. A dibagi 0 itu tidak akan terdefinisi hasilnya. Semua bilangan dibagi 0 tidak terdefinisi. Kemudian kalau nolnya di depan bagaimana? Nah, seperti bentuk 0 dibagi A, hasilnya akan selalu 0. 0 dibagi bilangan berapapun nilainya akan sama dengan 0. Contohnya 8 dibagi 0 itu tidak akan terdefinisi hasilnya. Bilangan berapapun dibagi 0 tidak terdefinisi. Kemudian sebaliknya, 0 dibagi berapapun bilangannya akan sama dengan 0. Kita lanjutkan pembagian dua bilangan negatif, di mana minus dibagi minus akan sama dengan plus. Seperti halnya perkalian, apabila tandanya sama dioperasikan, hasilnya akan menjadi positif. Dalam pembagian juga berlaku hal yang sama, minus dibagi minus sama dengan plus. Contohnya min 8 dibagi min 4 sama dengan plus 2. Selanjutnya, mengubah bilangan bulat menjadi pecahan. 1. Ketika diubah ke pecahan akan menjadi 1/1. 2. Ketika diubah ke bentuk pecahan akan menjadi 2/1. Min 8 ketika diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi min 8/1. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Dalam mengoperasikan pengurangan ataupun penjumlahan bilangan pecahan, pertama, kita harus terlebih dulu menyamakan penyebutnya. Apabila penyebut sudah sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya atau dikurangkan pembilangnya. Bisa juga diubah ke bentuk desimal. Contohnya seperti nomor 1, hasil dari 8 ditambah 7/4. Nah, kita bahas bersama-sama ya. 8 tambah 7/4. 8 kita ubah menjadi 8/1, kemudian ditambah 7/4. Penyebutnya ada 1 dan 4. Kita samakan menjadi 4. Sehingga sama dengan 32/4 tambah 7/4.
sama dengan 39/4 sama dengan 93/4. Contoh nomor 2, hasil dari min 8 dikurangi 7/4. Kita bahas bersama-sama. Min 8 dikurangi 7/4. 8 harus kita ubah ke bentuk pecahan min 8 ya, menjadi min 8/1. Kemudian dikurangi 7/4. Kita mempunyai penyebut 1 dan 4. Setelah itu kita samakan penyebutnya menjadi 4 semua penyebutnya ya. Sehingga sama dengan min 32/4 dikurangi 7/4. Sama dengan min 39/4. 39 dibagi 4 hasilnya min 9, sisa 3, sehingga min 9 3/4. Selanjutnya perkalian bilangan pecahan. Dalam perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Contohnya kita disuruh mencari hasil dari 8 kali 7/3. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. 8 kali 7/3. 8 ini harus kita ubah menjadi pecahan sehingga sama dengan 8/1 kali 7/3. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 8 kali 7, 1 kali 3. Sehingga sama dengan 56/3. 56 dibagi 3 itu kan 18. Sisa 2. Sehingga sama dengan 18 2/3. Sekarang pembagian bilangan pecahan. Tadi kita sudah belajar perkalian, sekarang kita ke pembagiannya. Dalam pembagian ini harus diubah menjadi bentuk perkalian. Lalu antara pembilang dan penyebut posisinya dibalik untuk yang di belakang ya. Contohnya seperti ini. Kita suruh mencari hasil dari 4 dibagi 7/3. Ya, kita bahas bersama-sama. 4 bagi 7/3. 4 ini harus kita ubah ke bentuk pecahan sehingga sama dengan 4/1 kali 3/7 ya. Kenapa 3/7?